Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Syakir Widharma. NIM saya 64234024, kelas 64 3B12. Nama saya Seranu Arifin, NIM saya 64234023. Nama saya Muhammad Fitrat Fadiyakbar dengan NIM 64234041. Di sini saya akan menjelaskan strategi manajemen sumber daya manusia dalam menghadapi perubahan organisasi. Latar belakang sumber daya manusia merupakan satu-satu aset penting suatu organisasi yang dapat menggerakkan sumber daya lainnya. Sumber daya manusia dapat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas organisasi. Yang cakap dan berkinerja baik semakin sulit dilakukan, terlebih lagi mempertahankan yang sudah ada. Disinilah dituntut dengan peranan penting manajemen sumber daya dapat didefinisikan sebagai pendekatan strategi dan koheren untuk mengolah aset paling berharga milik organisasi orang-orang yang bekerja dalam organisasi, baik secara individu maupun kolektif. Daya manusia dalam kegiatan organisasi disebut masalah sumber daya manusia baru dimulai perhatikan lebih serius pada tahun 1970-an. Hal ini dibuktikan dengan munculnya undang-undang tentang tenaga kerja, peraturan upah minimum kesejahteraan pegawai, dan sebagainya. Indonesia yang sudah mempunyai keunggulan komparatif harus selalu digalakkan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar tidak ketinggalan dari negara-negara lain. Dari sinilah penulis ingin menganalisis bahwa telah memiliki sumber daya manusia yang berkualitas melebihi rata-rata, juga menganalisis apakah perusahaan telah mensejahterakan pada dosen maupun karyawannya. Ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, maka penulisan merumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana tingkat kepuasan kerja karyawan. Yang kedua, bagaimana tingkat komitmen organisasi karyawan. Yang ketiga, bagaimana kepuasan kerja berpengaruh terhadap keinginan berpindah pekerjaan. Yang keempat, bagaimana kepuasan kerja berpengaruh terhadap keinginan berpindah pekerjaan dengan komitmen organisasi sebagai mediasi. Di sini terus selanjutnya ada tujuan, yang pertama untuk mengetahui tingkat kepuasan kerja karyawan, yang kedua untuk mengetahui tingkat komitmen organisasi karyawan, yang ketiga untuk mengetahui pengaruh tingkat kepuasan kerja terhadap keinginan berpindah pekerjaan, yang keempat untuk mengetahui pengaruh tingkat kepuasan kerja terhadap keinginan berpindah pekerjaan dengan komitmen organisasi sebagai mediasinya. Yang di sini ada manfaat. Yang pertama, bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan terkait dengan kepuasan kerja, komitmen organisasi, dan keinginan berpindah agar dapat meningkatkan kinerja organisasi dan untuk bisa terus bersaing, menjaga kualitas serta mengurangi perpindahan pekerjaan, terutama untuk para dosen, profesi atau karyawan dengan keahlian khusus. Yang kedua, bagi penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan perbandingan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kepuasan kerja, komitmen organisasi, dan keinginan berpindah pekerjaan. Yang ketiga, bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan untuk dapat digunakan sebagai bahan informasi penelitian lebih lanjut. Penelitian ini dapat menjadi tambahan bacaan, menambah pengetahuan dan referensi bagi lainnya, mahasiswa yang membutuhkannya. Bab 2. Pembahasan pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia dapat didefinisikan sebagai proses serta upaya untuk merekrut, mengembangkan, memotivasi, serta mengevaluasi keseluruhan sumber daya manusia yang diperlukan perusahaan dalam pencapaian tujuannya. Menurut Gaya 1996, manajemen sumber daya manusia diartikan sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian, kompensasi, pengintegrasian,
pemeliharaan dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai berbagai tujuan individu, organisasi, dan masyarakat. Atau dapat dikatakan bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan suatu proses yang terdiri dari serangkaian kegiatan di mana yang satu dan lainnya saling berhubungan, mulai dari perencanaan, pengelolaan, hingga pengawasan terhadap sumber daya manusia yang dimiliki. Dan senada dengan pendapat Haryanja 2002 mendefinisikan SDM dengan keseluruhan penentuan pelaksanaan berbagai aktivitas, polisi, dan program yang bertujuan untuk mendapatkan tenaga kerja, pengembangan, dan pemeliharaan dalam usaha meningkatkan dukungannya terhadap peningkatan efektivitas organisasi dengan cara yang secara etis dan sosial dapat dipertanggungjawabkan. Aktivitas berarti melakukan berbagai kegiatan, misalnya melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengarahan, analisis jabatan, rekrutmen, seleksi, orientasi, memotivasi, dan lain-lain. Proses manajemen sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah perencanaan strategis untuk mendapatkan dan memelihara kualifikasi sumber daya manusia yang diperlukan di organisasi perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Langkah-langkahnya adalah 1. Representasi dan refleksi dari rencana strategis perusahaan. 2. Analisa dan kualifikasi tugas yang akan diemban oleh tenaga kerja. 3. Analisa ketersediaan tenaga kerja. 4. Ambil inisiatif. 5. Evaluasi dan modifikasi tindakan. Penyedia sumber daya manusia, personel, rekrutmen. Penyedia sumber daya manusia dilakukan melalui 1. Rekrutmen, yaitu upaya perusahaan untuk mendapatkan tenaga kerja yang diperlukan sesuai dengan kualifikasi yang telah ditetapkan dalam perencanaan tenaga kerja. Rekrutmen terbagi menjadi rekrutmen internal dan rekrutmen eksternal. 2. Seleksi, yaitu upaya memperoleh tenaga kerja yang memenuhi syarat kualifikasi dari sekian banyak pendaftar atau calon tenaga kerja yang dimiliki oleh perusahaan dari proses rekrutmen. Seleksi terbagi menjadi seleksi administrasi, seleksi kualifikasi, dan seleksi sikap dan perilaku. 3. Penempatan, yaitu proses pemilihan tenaga kerja yang disesuaikan dengan kualifikasi yang dipersyaratkan serta menempatkannya pada tugas yang telah ditetapkan. 3. Peliharaan tenaga kerja. Peliharaan tenaga kerja adalah upah yang dilakukan gunakan manajemen agar tenaga kerja yang memiliki perusahaan peliharaan produktivitas, efisiensi, dan efisiensinya. Bentuk peliharaan tenaga kerja dapat berupa komunikasi, yaitu bentuk penghargaannya yang diberikan perusahaan sebagai pembalasan atas presentasi kerja yang diberikan oleh tenaga kerja. Benefit, yaitu bentuk penghargaannya selain komunikasi, yaitu yang diprogramkan bagian tenaga kerja dengan tujuan agar kebutuhan tenaga kerja tetap dapat terpeliharaan sehingga tenaga kerja dapat tetap memberi kinerja yang terbaik bagi perusahaannya. Motivasi adalah dorongan dan arahan perilaku, mulai intensif perhatian dan penunjukan. Manajer dapat motivasi orang itu bekerja lebih giat dan lebih baik. Motu Horses 2005.
interpelasi manajerial dapat pengaruh motivasi kerja pegawai terhadap adalah untuk meningkatkan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang capai oleh pegawai dalam melaksanakannya tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Motivasi adalah hal yang penting yang harus dilakukan oleh seorang manajer agar para pegawai bisa merasa nyaman dan merasa selalu diperhatikan oleh pemimpinnya. Kesimpulan, manajemen sumber daya manusia dapat didefinisikan sebagai proses serta upaya untuk merekrut, mengembangkan, memotivasi, serta mengevaluasi keseluruhan sumber daya manusia yang diperlukan perusahaan dan pencapaian tujuannya. Manajemen sumber daya manusia ditempatkan di dalam fungsi pengorganisasian, bukan pengarahan, dengan beberapa alasan. Salah satu esensi dari fungsi pengorganisasian adalah pengalokasian keseluruhan sumber daya organisasi ke dalam suatu struktur organisasi tertentu yang dibentuk. Fungsi pengarahan dan pelaksanaan hanya akan dapat dijalankan jika alokasi sumber daya manusia telah dilakukan dalam fungsi pengorganisasian. Kunci pokok pertama sebelum SDM diarahkan dan dimotivasi adalah ketika SDM ditentukan dan ditempatkan di mana kegiatan menentukan dan menempatkan lebih cenderung berada dalam fungsi pengorganisasian. Ilmu sosial, khususnya ilmu manajemen, tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya dan saling berkaitan. Saran kepada masyarakat umum terkait penelitian ini adalah agar masyarakat lebih memahami dalam penggunaan media online, salah satu website sebagai alternatif media pemenuhan kebutuhan informasi dan tidak hanya terpaku dengan media cetak dan media elektronik saja, serta agar dapat menggunakan website sebagai media komunikasi dengan baik dan sesuai dengan kegunaannya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.